مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhunna rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafatan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, digerakkan hatinya hadir di sholat subuh Masjid As-Salam, masih mau tinggal diam untuk bertolabul ilm. Bersyukurlah kita semua yang dipilih Allah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat, karena dalam tazkiyatun nafas diri pribadi seorang manusia, apa dia mengatakan dirinya seorang muslim, maka dia harus punya 3 perkara ini dalam dirinya. Yang pertama, sukri inda roha, bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Wasobri indal bala, sabar dalam menghadapi musibah, ujian, dinamika kehidupan ini. Yang ketiga, waridho bimuril qadha, dan ridho terhadap ketetapan Allah. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan apa yang diajarkan Rasul. Sukri inda roha, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Sabri indal bala, sabar dalam dinamika kehidupan ini. Dan ridho bimuril qadha, ridho terhadap ketetapan Allah. Sehingga yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mampu meneladani beliau, mengikuti dengan baik dan optimal hingga kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal 20 apa? Zulhijjah. Wong Islami kalender dhewe ndak entos, repot, Pak. Nah, di bulan Zulhijjah ini ada satu hikmah untuk kembali membersihkan diri kita, tazkiyatun nafas ini, dengan ibrah dan hikmah yang terjadi pada peristiwa yang Allah tetapkan pada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemarin terjadi perbedaan lagi, tapi kita tidak usah membahas perbedaannya, tapi harus paham ilmunya. Ya. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 1080, gak apa-apa, boleh di Google ketemu. Rasul bersabda, innama syahru tis'un wa asir, sesungguhnya hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu, maka kalau kamu tidak puasa, lihat hilal. Wala fitru hatta tarahu, kalau kamu hendak berhari raya, lihat hilal. Fa in guma alaikum fa'durulahu, manakala engkau tidak mampu melihatnya,
terhalang dalam melihatnya, gunakan hitungan. Perawinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka kemungkinan hari raya Idul Fitri kalau terjadi perbedaan wajar karena faktor geografi, sehingga mungkin hilalnya tidak nampak. Rasul menetapkan hilal itu 1 derajat, tapi ada sebuah negeri antah berantah itu minta 3-4 derajat. Negeri antah berantah Pak, Indonesia enggak, maksudnya enggak bedo gitu ya. Nah, sehingga kalau Idul Fitri kemungkinan berbeda, oke, bisa, mungkin faktor geografis. Sekarang saya ambil dari 4 hadis, Abu Daud 2020, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i. Al-Haji Arafah, waman hada kullu hajj faqulu saumi idza kulluha summail. Haji itu Arafah. Apabila engkau mendapati saudaramu yang berhaji wukuf, puasalah kalian. Dan esoknya sholat id. Jelas ya hadisnya. Jadi kalau kamu mendapat itu tidak harus ketemu Pak. Krungu itu mendapati. Mendengar mendapati. Mendapat kabar mendapati ya maknanya. Sedang wukuf, puasalah kalian. Besoknya sholat id. Nah, jadi Idul Fitri itu ada 2 Pak. Idul Fitri itu 2. Idul Fitrinya yang haji itu tanggal 9. Wukuf itu idnya. Dan dia nanti mendengarkan khutbah. Disebut khutbah wukuf. Sedangkan idnya yang belum berhaji itu keesokan harinya fahida adahu kulinahar, dan menyembelih hewan kurban. Jelas juga hadisnya. Tapi ada negeri antah berantah yang betul aneh-aneh Pak. Negeri antah berantah. Wis ngerti wukuf no ya, ndak melok gitu loh. Padahal hadis ini tuh berlaku, ndak ada urusan negara. Kamu mendapati saudaramu yang haji wukuf, puasa. Besoknya sholat id. Mau kamu ada di London atau di Kulonnya Nginden, sama. Mau di Perancis atau di perapatan Ciamis, sama. Pokoknya dengar itu puasa. Tapi ya sudahlah, ya. Jaga ukhuwah baik-baik, tapi yang penting tahu ilmunya. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim ini? Kalau kita lihat dalam surat As-Saffat, surat 37, kita mulai dari ayat 100 ya. Beliau minta anak sama Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku seorang anak yang soleh. 101-nya dibalas sama Allah. Permintaannya dibalas. Wabasannahu biwulamin halim. Maka aku karuniai dia seorang anak laki-laki yang soleh. Di Al-Quran kalau dibuka, nggak tertulis di sana ada kata Ismail. Yang adanya dalam kurung. Ismail dalam kurung. Saya tuh lupa matur sama Takmir. Saya tadinya mau bawa slide biar jelas, tapi ya sudahlah. Ismail tidak tertulis. Ismailnya cuma dalam kurung kalau dibuka di Qur'annya. 102. Falama balago ma'ahu sa'ya qala ya bunaya ini ara fil manami ani ahzabuka fadur madadara. Qala ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak tersebut sudah berusia sanggup, ya, berusia sanggup atau mampu dia, maka ayahnya mengatakan padanya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu. Anaknya jawab, ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan bapakku, semoga engkau mendapati aku sebagai hamba Allah yang sabar. Nah, ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 102 ini, ketika Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, kenapa ini Allah lakukan? Karena Allah tahu Nabi Ibrahim sanggup. Kenapa dia diberikan pada anaknya yang pertama, Ismail? Kok tidak anak yang kedua? Karena beliau dikasih 2 anak, satunya Ishak. Kenapa Ismail? Karena Ismail sanggup. Coba kalau ini yang dikasih arek-arek Purimas, perintah ini, nak, kue kudu tak beleh.
piye pendapatmu? Jawab arek Purimas, ya apa nek bapak tak beli Pak? Bapak wis tuwek, Pak aku jek enom nih gitu. Apa yang bisa kita ambil dari ini? Bahwa Allah ketika memberikan sebuah ujian itu nggak akan pernah melebihi batas kemampuan. Dan ini Allah tekankan di Al-Baqarah 286. La yukallifu nafsan ila wus'aha. Maka kita sebagai orang mukmin dalam dinamika kehidupan ini nggak boleh menyerah. Nggak ada kata menyerah dalam hidup kita. Karena apa? Dalam surat An-Nisa, surat 425, Rabbuna wa ta'ala berfirman begini. Waman ahsanu dimam niman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a milata Ibrahim hanifah wa taqaddalahu Ibrahim khalila. Yang artinya, siapa yang terbaik agama ini? Hanya mereka yang berserah diri kepadaku, kata Allah. Maka agama Islam ini, agama kita ini diambil dari kata aslam. Aslam, wajhahu lillah. Totalitas dia berserah diri pada Allah Rabbnya. Wa huwa muhsin, kemudian dia berbuat amal soleh dan kebaikan. Wa taba'a millata Ibrahim hanifah, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. An-Nisa 125. Mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, juga bukan Nasrani. Ya saya dulu sempat dibujui dulu 30 tahun saya di sana. Waktu saya masih belum Islam, masih Katolik. Ternyata mereka melakukan kebohongan yang luar biasa dengan mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah tepis ini dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani, dia seorang Muslim. Makanya agama kita itu diambil dari kata aslam, dikatakan walakin kana hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ini tidak pernah menyekutukan siapapun. Maka ketika kita kembali pada surat 37 As-Saffat di ayat 102, ketika anaknya sudah balik, dikatakan anaknya sanggup. Dalam kitab terdahulu yang sudah diganti oleh tangan manusia, mereka menggantinya dengan Ishak. Ishak. Jadi yang disembelih itu di agama, tanya orang Kristen, tanya orang Katolik, tanya orang ini, Ishak, bukan Ismail. Kenapa ini terjadi? Ayat surat As-Saffat mulai ayat 100 tadi sampai dengan 102 ini ditaruh di belakang. Pak. Terus ayat tentang kabar kelahiran Ishak atas ketaatan, kepatuhan, ketakwaan, keikhlasan, berserah diri Nabi Ibrahim diletakkan di atas. Lanjut dulu ke As-Saffat biar kita tahu 103-nya. Falama aslama wa talahu lil jabin. Ketika keduanya setelah berserah diri, itu aslam, berserah diri. Anaknya udah siap, sudah ditutup, sudah ini, bapaknya sudah siap pedangnya. Kemudian lihat 104-nya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim dipanggil. Jadi pedangnya ini mau nempel, Nabi Ibrahim dipanggil. Wahai Ibrahim, berhenti Nabi Ibrahim. Bukan pedang ini nempel terus jadi wedhus. Ting. Ini memang film jin dan jun. Ayo akidah diluruskan. Ngelus dodo saya ada ustadz menceritakan begitu nempel jadi kambing. Ini tidak ada sulapan Pak di agama ini. Baca baik-baik tuh Qurannya. Dan itu disampaikan di khutbah Jumat. Astagfirullah. Dan saya dapat rekamannya. Saya bilang, punya nomor telepon ustadznya. Ada ustadz, saya kirim ustadz. Saya tabayun dengan beliau. Bilhaq, bisober, watawaso bil marhamah. Dengan kasih sayang, dengan yang hak. Saya tanya, ustadz kenapa tadi katanya khutbah menyampaikan begitu pedang nempel jadi kambing? Kiai saya. Astagfirullah. Ini kira ada kola kiai itu kola Rasulullah ini bilang. Terus saya bilang, Ustaz,
Coba perhatikan baik-baik as-Saffat mulai 100 sampai 113. Biar Ustadz paham. Masuk, astagfirullah. Selama ini saya nggak perhatian. Nah tuh, saudara-saudaraku. Jadi bukan pedang tuh nempel satu wedus. Itu film jin dan jun. Ini akidah, agama ini. Ayo bersihkan jiwa kita. Jadi begitu pedang mau nempel dipanggil sama Allah. Habis dipanggil Allah bilang, qad sadaqtu ru'yan innaka dzalika nazil muhsinin. Itu 105-nya. Sungguh engkau itu memang luar biasa Ibrahim. Perintahku engkau laksanakan demikian. Maka aku akan memberi balasan pada orang yang baik. 106. Inna hadalahu wa balagul mubin. Sungguh ini ujian yang nyata. Diuji Nabi Ibrahim. Termasuk anaknya. Dan ini diberikan Allah karena keduanya mampu. Itu kalau saya sama jenengan protes Pak, mau dibeli Pak. Ya, tidak mampu gitu. Maka ujian ini hanya diberikan pada batas kemampuan. Ini ibrohnya. 107. Wa fadainahu bidibin adim. Maka aku ganti anak itu, kata Allah. Ibrahim berhenti, ambil itu, ada kambing, sembelih. Nah, jadi terus baru diganti, bukan pedang nempel, ting, jadi wedus Pak. Ini film kartun ini. Jangan aneh-aneh berakidah. Ayo diluruskan. Ya. Dipanggil Nabi Ibrahim, diganti Allah. Dan ayat 107 dari surat As-Saffat ini menjadi hujah. Rasul menetapkan satu keluarga, satu ekor kambing. Jadi satu keluarga, satu ekor kambing Mbak. Itu dari sini. Karena waktu itu anggota keluarga Nabi Ibrahim ada 4 orang. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, putranya Ismail. Putra beliau 4 orang. Satu ekor kambing. Kita tuh disuruh makan. Ini bedanya orang Islam, orang beriman dengan orang di luar Islam. Orang di luar Islam kalau nyembelih Pak, kepalanya ditanam. Nanti ada yang disesajenkan, dibuang di laut, dilarung di perkebunan, ditanam. Ini syirik musyrik. Tapi kalau Islam, apa kata Allah? Allah mengatakan wa fajjabat junuba, kalau dia sudah dipetet, sudah mati, wa qani'amal mu'ta, makan sebagian. Justru suruh makan. Ini aneh-aneh, enggak boleh, suruh belah 2. Hadis rawahu bakul wadus. Ya. Diluruskan soalnya. Nah ini ibrah yang bisa kita ambil daripada peristiwa besar yang terjadi di bulan Zulhijjah. Kembali ke surat 37 supaya lengkap ini semua kita. Tadi 105 ya, sekarang 106. Betul. Oh 107, 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Terus Allah bilang, peristiwa ini Ibrahim, ini akan aku jadikan untuk ketetapan orang-orang setelah kamu. Makanya terus Allah turunkan surah 22 ayat 34-nya. Walikuli ummatin ja'ana man sakal yadhkurusmallahi alama rozaqahum min bahimatul an'am. Maka siapa yang aku beri rizki, aku syariatkan menyembelih hewan kurban dengan menyebut namaku. Lihat kurusmallahi. Jadi kalau nyembelih itu nyebut namanya Allah. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah dipanggil Indra, Susilo, Bambang, Jok. Memang mau dibelah itu Mas Indra sama yang lain. Enggak usah. Kata Allah cuma panggil namaku. Jelas loh kalimat Allah. Lihat kurusmallahi. Ketika kau sembelih sebut namaku. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Makanya Pak, cari jagal tuh yang ngerti, yang sholat. Jangan asal pinter beleh. Ya, kalau ada jagal bisa beleh pinter, tanya dia sholat enggak. Jangan nanya jagalnya Pak. Sampean sholat, dijawab sholat pula. Tanya itu tetangganya. Mas sholat niku? Oh niku nek dalu. Bukai botol, mendem niku. Ya aja dipilih. Cari yang sholat, gitu loh. Ya. Nah, maka disinilah Ibrahim bisa kita ambil kesucian dalam kita melakukan penyembelihan sebagaimana hati Nabi Ibrahim tulus ikhlas suci. 108. Wattarakna alaihi fil akhirin. Ini akan kami abadikan Muhammad Ibrahim
untuk nanti manusia yang datang kemudian. Maka kita disyariatkan menyembelih hewan kurban. Nah, ibrah yang bisa kita ambil, Allah memberi kita rezeki itu setiap hari atau setahun sekali? Setiap hari. Terus Allah nyuruh kita berkurban itu setiap hari atau setahun sekali? Misalnya dibalik sama Allah gimana? Hambaku, kamu harus kurban tiap hari. Rezeki aku berikan setahun sekali. Geblak kayaknya saya sama jenengan. Makanya kalau sampai kita tidak berkurban tuh rodok nemen. Apalagi kalau dia termasuk 3 golongan. Ini kalau 3 golongan orang ini tidak kurban parah Pak. Yang pertama orang-orang Sunni. Yang kedua anggota Dewan Suro. Yang ketiga orang-orang ahli hisab. Ini kalau sampai tidak kurban teman Pak. Tahu orang Sunni Pak? Nyusu geni. Tahu Dewan Suro? Dewan suka rokok. Ahli hisab, hisab rokok. Nah kalau 3 golongan ini sampai tidak kurban parah Pak. Kemarin saya coba tanya di masjid seperti ini. Kajian pas sebelum Idul Adha itu. Coba jujur masih ada yang merokok enggak? Ada yang berani Pak? Saya keren, saya salut, angkat tangan. Saya masih merokok Ustaz. Oke. Satu hari berapa pak? 1. Nah kok bojone nyaut? 2 itu 2. Oh bojone malah melo. 2 kan? 2. 1 pak berapa ribu? 20. 2 pak 40. Tiap hari itu. Iya, bojone nyaut. Iya Ustaz, tiap hari. 40 kali 30 hari. Itu 1.200.000. Itu kalau dikali 12 bulan. Itu 13.600.000 coba dihitung. Ngono belewet dus 2 juta ndak entos. Ini namanya betik. Makanya hati-hati orang-orang Sunni, Dewan Suro dan ahli hisab. Saya kemarin ngomong tuh kaget. Dikira wong Sunni sijine NU, sijine Muhammadiyah. Bukan. Ini Sunninya nyusu geni, Pak, ya. Dewan Suronya Dewan suka rokok, ahli hisabnya hisab rokok. Ini kalau sampai tidak korban kebarcut. Ya. Ke 109. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Lihat 110-nya. Kadzalika nazil musinin. Demikian kami beri balasan pada orang-orang yang berbuat kebaikan. 111 Allah katakan innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh anak berdua ini, bapak sama anak ini hamba-hambaku yang sangat-sangat beriman. 112-nya. Nah, ini baru Allah bilang wa basarnahu bil ishaq. Ishaknya ada di Quran, Ismailnya enggak ditulis. Yang ada Ishaknya. Nah ini yang dibalik sama Yahudi dan Nasrani. Diletakkan di atas kalimat ini. Wa basarnahu bil ishaq nabina minas solihin. Terus yang tadi yang balagu saya ditaruh di bawahnya. Sehingga seakan-akan yang dikorbankan adalah Ishak. Sopo sing rupa? Arek Dinoyo. Bukan Mbak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Ya. Jadi aku dipujui berang-berang tahun ini Pak. Katanya disembelih Ishak. Padahal setelah ditunjukkan oleh Allah kebenarannya. Dan ternyata kebohongan mereka ketahuan. Coba buka kitab Kejadian. Gak dua sampai gak tau kafir. Ayo ketik. Kejadian pasal 15. Ayat 15 sampai 16. Coba. Apa kalimat Allah? Ini kalimat Allah. Ibrahim berumur 88 tahun ketika Ismail lahir. Bener enggak ya Pak? Jangan ada Google. Terus habis itu cek ke Kejadian pasal 22:17. Apa kalimat Allah? Ibrahim berumur 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Berarti siapa yang lahir lebih dulu? Ismail. Nah terus kalau Allah bilang begini, wahai Ibrahim, ambil anakmu yang tunggal, kurbankan. Berarti siapa anak yang tunggal? Ada 2 kemungkinan Pak. Kemungkinan Ishak, tapi Ismail harus wafat. Nah kemungkinan yang pertama adalah Ismail karena Ishak belum lahir. Nah sekarang mana ada bapak? Kalau misalnya anaknya cuma 1, terus diomongin tonggone, anakmu sing tunggal itu, ucul itu, ngayurono. Siapa anakmu sing tunggal? Bapak gendeng Pak kalau tidak tahu anaknya, gitu. Maka kalimat Allah ketika mengatakan ambil anakmu yang tunggal, berarti karena Ishak belum lahir. Ini yang bisa kita ambil ibrah daripada peristiwa pengorbanan. Dan ini adalah harus disucikan jiwa kita supaya akidah kita ini semakin benar dan hak. Kemudian apa kalimat anaknya waktu ditanya tak sembelih, anaknya bilang apa? Ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Coba Allah luar biasa mengunci ini. Ada kata supaya aku termasuk sabar. Dan Allah tunjukkan pada kita semua. Nabi yang paling sabar di muka bumi cuma 3 orang.
Gak pernah gak sabar, selalu sabar. Siapa 3 nabi ini? Nabi Ayub pernah gak sabar. Di tahun ke-10 pernah mengeluh, minta selesai, tapi disembuhkan Allah di tahun ke-18. Nabi siapa yang paling sabar? 3 orang. Nabi Ibrahim pernah gak sabar, perkara mentungi patung-patung punya bapaknya sama ini. Siapa? Nabi paling sabar. Iki nek bedek-bedekan sampai Isa gak nemu, temenan. Sekarang buka surat 21 ayat 85. Buka surat 21 ayat 85. Biar tahu Allah yang menetapkan Nabi paling sabar di muka bumi cuma 3. Wa Ismail, wa Idrisa, wa Zulkifl kullu minas sabirin. 3 ini loh Nabi yang paling sabar. Rasulullah pernah tidak sabar. Perang Khandaq kalah tidak beliau? Kalah, merasa pasukannya lebih banyak, maju, padahal Allah belum menentukan duluan. Dikalahkan sama Allah kan? Dikalahkan. Karena pernah tidak sabar. Semua pernah tidak sabar. Musa, tambah delodok nek siji gini. Ya. Jadi Nabi yang sabar berapa orang? Siapa aja? Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli. Mau tahu ceritanya ini? Kok kenapa sabar? Mau? Ya bulan depan insya Allah tak cerita. Iki mari Islam bededek sini jodoh. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah Allah katakan, nah setelah Allah mengatakan karena kamu luar biasa ketakwaanmu, ketaatanmu, kepatuhanmu, aku tambahi nikmat buatmu Ibrahim, tak tambahi kamu 1 anak dari istrimu Sarah. Maka Allah katakan wabasanal ishaqqa minas sabirin. Aku berikan tambahan anak Ishak. Nah kata ini yang sama Yahudi dan Nasrani diletakkan di atas baru peristiwa penyembelihan. Sehingga apalagi di aslinya nggak ada kata Ismail kan? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Itu dia luar biasa. Pancene delodok arek dinoyo ya. Nah saudara-saudaraku lihat 113-nya. Setelah itu Allah mengatakan wa barokna alaihi wa ala Ishak. Nggak ada lagi Ismail di sini. Tapi alaihi itu alaihi siapa? Ismail. Karena kalimat Allah dilanjutkan dengan zuriyatihima, keturunan dari keduanya. Kalau keturunan dari keduanya berarti dari Ismail dan Ishak. Maka setelah ini terjadi Allah tetapkan para nabi setelah Nabi Ibrahim tidak ada yang keluar dari jalur Ismail dan Ishak. Para nabi ini semua pasti keturunan 2 ini. Terus tak golei arek dinoyo. Gak ono dadakno. Nang garise Ismail ndak ono, Ishak ndak ono, man ganti wedi. Padahal Allah yang menentukan nabi-nabi setelah itu diambil dari 2 keturunan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ini yang bisa saya jadikan renungan kita di pagi hari ini supaya akidah kita semakin lurus, jiwa kita bersih, tidak terkotori dengan cerita-cerita yang di luar Quran dan di luar hadis Rasul Muhammad SAW. Sehingga amalan kita menjadi amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbalah. Amin. Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Silakan. Boleh mic-nya dibawa ke sana? Cukup ya. Coba kita buka surat 49. Buka surat 49 ayat 15. Kalau Allah begini maksudnya Allah ini. Hujurat ayat 15. Innamal mu'minul ladzina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqin. Artinya, sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya orang mukmin itu dia beriman pada Allah dan Rasulnya dan dia tidak punya keraguan. Memang sebenarnya sebaik-baiknya itu dia sendiri karena ada kata summa yang terbu. Tapi wala jahadu bi amwalihim dan dia berjuang untuk dirinya, hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Ya, memang itu pembelajaran yang sangat luar biasa
dan Rasulullah SAW pun juga menyembelih. Nah makanya yang paling bagus tuh datang terus dia nyembelih sendiri. Sebetulnya kalau nyembelih kambing gampang, telinganya kambing itu kan panjang. Nah tutupkan telinga kanan di mata kanannya dia, tutupkan yang kiri di mata kiri. Kambing itu otomatis tidur Pak. Kalau sudah tidur cukup dipegang kaki depan sama kaki belakang, dangakkan sedikit, ambil dua jari dari pas pertemuan ini, 2 sampai 3 jari, terus pisaunya yang panjang 30 cm lah, satu ayunan. Kalau mau dari bawah ke atas, kalau dari atas ke bawah, jangan ketuaan kuku Pak, sama ini yang panjang, jadi satu ayunan supaya putus 3 ini bersamaan, saluran makanan, saluran darah, dan saluran nafas. Kalau ini putus bareng, mazaknya dia mudah, dagingnya enak. Lek ketuaan kuku sana maju mundur, perihnya bukan main. Dan jangan dihadapkan ke yang lain Pak. Ketok koncone dibelai ndredeg maju teni, mari ini wayangmu kok diuteni. Ya kita harus punya, itu makhluknya Allah Pak, harus punya jiwa yang. Makasih, bagus masukannya, sesuai dengan 49 ayat 15, dan Rasul pun juga melakukan sendiri beliau. Ada lagi yang lain? Ya. Maka di sini kami ada satu umat terus kita berikan sapi atau kambing. Nah, coba buka Al-Baqarah 67. Di sana Allah tetapkan itu sapi, malah waktu itu sapi betina. Makanya namanya suratnya Al-Baqarah pada kaum Yahudi. Itu juga untuk rombongan satu Yahudi. Allah yang menetapkan syariatnya. Jadi satu sapi ditetapkan Allah, Rasul sampaikan untuk 7 keluarga. Jadi kalau sapi itu untuk 7 keluarga. Kalau onta 10 keluarga, kalau kambing 1 keluarga. Nah, ini Allah menetapkan. Onta di mana tempatnya? 2237, 36. Itu untuk onta. Jadi kalau bisa nyembelih itu sesuai yang sudah ditetapkan Allah binatangnya. Ya. Kerbau boleh enggak? Boleh kerbau karena masih jenis lembu. Boleh. Banteng? Boleh. Cuma siapa sing katanya nyekel? Harus katanya belah gitu ya. Gitu. Boleh. Karena siapa sing nyekel? Ya apa boleh nyekel belah enggak masalah. Itu masih halal. Ya. Nah, ada lagi? Betul. Coba buka surat 223, semua buka surat 2234. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Coba saya bacakan terjemahnya aja. Wali kuli ummatin ja'ala man syakal yadhkuru smallahi alama razaqahum min bahimatul an'am. Apa terjemahnya coba? Maka bagi setiap orang ini aku syariatkan. Syariat itu amat sangat mendekati wajib. Tapi kalau memang tidak mampu loh ya. Buka surat 65 ayat 7. Kalau tidak mampu nih. Li yunfik zu sa'atim min sa'ati wa man kudiru alaihi rizquh. Ya. Mama ita'allahu la yukallifu illa ma'ataha saja'alahu ba'da usri yusra. Kalau tidak mampunya karena surat 65 ayat 7 boleh. Tidak nyembelih. Boleh. Karena memang rezekinya dibatasi Allah. Liyun fikzu sa'atin min sa'ati wa man kudiru alaihi rizquh. Memang rezekinya dibatasi Allah, ya sudah, nggak nyembelih nggak apa-apa, tapi sedekah, ya. Enak agama kita Pak, nggak bisa nyembelih sedekah, nggak bisa haji kurban, jadi dimudahkan kita ini. Ada lagi? Tapi nek tadi ahli hisab, dewan suro sama orang sunni gak kurban kebacut dong rezekinya akeh, ini diobongnya beda. Ada lagi? Cukup? Ya, selamat berdedek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير